Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Pada video ini kita akan melanjutkan untuk desain tangki. Jadi pada video sebelumnya kita mendesain diameter tangki, kemudian juga tinggi tangki, baik tinggi untuk silindernya bagian utamanya, maupun pada bagian tutup atas maupun pada bagian tutup bawah. Ya. Nah, yang kita desain pertama sekali adalah sekarang masuk ke tebal. Jadi desain karena ini kita sekarang harus memperhatikan tekanan di dalam tangki. Jadi yang kita desain di sini pertama adalah tebal. Nah, tebalnya ada bagian silindernya, bagian yang utama, bagian tebal pada tutup atas, dan bagian tebal pada tutup bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi selain dari tekanan proses sendiri, tentu adalah juga mengenai bahan yang digunakan, ya, itu mempengaruhi ketebalan yang kita pilih. Kemudian juga mengenai faktor penyambungan, ya, nanti itu penting juga, salah satu faktor, dan juga ada faktor korosi bahan yang terhadap konstruksi, sehingga perlu kita perhitungkan juga. Nah, pertama bagian silinder, tebal bagian silinder ini berdasarkan gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tekanan di dalam bejana, ya. Ada tekanan yang ditimbulkan atau stres, ya, itu pada bagian aksial dan ada pada bagian sirkumferensial. Aksial berarti searah dengan sumbu, ya, arah sumbunya, sumbu silinder, dan ke arah jari-jari. Sirkumferensial berarti ke arah jari-jarinya. Jadi gaya yang mengenai luasan bagian silinder akan menimbulkan stres, sehingga ada pada dasar stres dan bahan konstruksi bejana dapat desain tebal bejana tersebut. Ya, jadi tebalnya kita harus memperhitungkan juga. Nah, gaya yang timbul tadi ada gaya yang ke arah aksial, berarti searah sumbu, dan ke arah jari-jari atau sirkumferensial, ya, tegak lurus dari sumbunya. P, ya, tekanannya itu adalah PI, tekanan inside, ya, tekanan bagian dalamnya itu tadi, dikalikan dengan luas penampangnya A. Nah, untuk yang bagian aksial, P berarti P itu adalah PI dikalikan dengan penampangnya ke arah aksial, itu adalah 1/4 pi d kuadrat, diameter inside, ya, kuadrat. Berarti luasnya, ya, luas bagian bawah ini dan atas, ya, 1/4 di kuadrat. Sementara kalau bagian sirkumferensial, daerah dindingnya itu adalah P kali P sama dengan PI kali berarti selimutnya, selimut dinding itu, yaitu diameter kalikan dengan panjangnya silinder. Nah, besarnya stres itu adalah P per A, ya, F sama dengan P per A. Tadi P-nya itu adalah baik yang ke arah aksial maupun ke arah sirkumferensial, itu adalah PI kali A, ya. Sementara F-nya itu P aksial dibagi, kalau yang aksial, ya, dibagi dengan pi d TS, ya. Maka F-nya bisa kita hitung. Kemudian kalau yang ke arah sirkumferensial, ini yang lebih penting sebenarnya, itu adalah PI kali selimutnya. Sementara F itu adalah P sirkumferensial dibagi dengan 2 LS kali TS, ya. TS-nya itu yang tebalnya tadi. Nah, maka kita hitung TS-nya itu adalah PI dikalikan dengan DI dikalikan dengan 2F. F itu adalah stresnya tadi, ya. Jadi TS, tebal silinder yang ingin kita cari, itu adalah PI kali DI, ya. PI itu tekanan inside-nya, tekanan prosesnya sendiri, kemudian diameternya, dan dibagi dengan 2 kali stres. Kemudian kita harus memperhatikan tadi, selain konstruksi juga harus memperhatikan faktor pengelasan, ya. Jadi sambungan-sambungan tadi ada beberapa cara sambungan, ya. Di situ bisa kita lihat ada beberapa tipe, ya, sambungan. Nah, setiap tipe itu kita beri faktor pengelasan, ya.
ada yang single, ada yang double dan sebagainya ya. Nanti bisa dilihat di situ. Kemudian dari tabel maka kita harus menambahkan faktor pengelasan ya. Jadi faktor pengelasan tadi akan mempengaruhi berapa ketebalan juga yang bisa kita gunakan. Kemudian juga ada faktor korosi. Jadi faktor korosi itu adalah penipisan ya, ketebalan ya, karena adanya faktor korosi. Nah, untuk menghindari ketebalan tangki tetap sesuai dengan yang kita desain, maka tangki tadi kita tambah ketebalannya dengan faktor korosi ya, corrosion allowance atau C ya. Nah, ini tentu tergantung dari bahan kimia yang digunakan ya, apakah dia bersifat sangat korosif atau bagaimana. Nah, tetapi biasanya waktu korosif tadi kita tambahkan 1/16, dan kalau umpamanya kita 1/16 in ya, tapi kalau umpamanya ketebalannya cukup, faktor korosinya cukup tinggi, biasanya kita tambahkan 2/16 in. Nah, biasanya itu yang kita pakai. Nah, ini tabelnya ya, bahan untuk ini tergantung dari jenis ini yang carbon steel ya, bisa dilihat berapa allowance, maksimum allowance yang diizinkan, stretch maksimum allowance-nya yang diizinkan ya, tergantung dari jenis carbon steel yang digunakan. Ini masih sama, bisa dilihat di tabelnya. Nah, untuk tabel untuk tangki tipis ya, hitungannya tipis ya, berarti kita menambahkan faktor 0,6 ya, ini berdasarkan ASME. Jadi kita tambahkan faktor 0,6 di dalam persamaannya. Maka muncul persamaan seperti di slide itu ya, jadi TS sama dengan P tekanan inside-nya kali diameter dibagi dengan 2F tadi. Nah, kemudian di sini ada faktor pengelasan E dikurangi dengan 0,6 PI ya, tekanan inside-nya, plus C itu adalah faktor korosinya ya. Nanti kalau setelah dapat ketebalan silinder, kita bawa ke bentuk standar ya. Bentuk standarnya itu mulai dari 3/16 in ya, dan seterusnya 4/16, 5/16 dan seterusnya ya. Sebenarnya itu setiap tadi dari 3/16, 3/8 itu sebenarnya adalah 6/16 kan, sama dan seterusnya ya. Setengah itu berarti sebenarnya 8/16 dan seterusnya sampai 3 in ketebalannya ya. Bisa kita, jadi jangan lupa untuk kalau hasil desain tadi dibawa ke faktor dibawa ke bentuk standarnya. Kemudian untuk desain tutup ya, ada tutup yang berbentuk disk piringan ya, gini, atau yang conical corong ya, baik di atas maupun bawah sama sebenarnya ya, bisa di atas atau di bawah. Nah, pemilihan tutup tergantung dari jenis fluida ya. Misalkan kalau corong bawah, kalau umpamanya conical ya, biasanya untuk bahan-bahan yang memang agak kekentalannya, viskositasnya agak tinggi ya, kita ingin lebih cepat keluar, untuk sudutnya akan semakin kecil ya, sehingga kemiringannya lebih besar, lebih mudah jatuh. Ya, tapi kalau viscous ya, encer ya, mungkin bisa pakai sudut yang agak lebar ya, tergantung dari jenis fluidanya ya, bisa kita pakai bahan tersebut. Nah, ini beberapa bentuk disk ya, bentuk khusus ya, beberapa bentuk. Ada yang tadi sampai ada yang conical ya, ada yang bentuknya disk, ada hemispherical, ada elliptical dan sebagainya, tergantung dari kita tipe yang mau kita pilih. Nah, tutup bentuk piring ini yang untuk bentuk piring tori spherical ya, tadi tori spherical itu yang ini ya, bisa lihat ini yang tori spherical yang banyak standar sebenarnya, banyak digunakan tutup atas ya. Ini tori spherical, bentuknya bisa macam-macam ya. Itu adalah P kalikan dengan R itu jari-jarinya, jari-jari sudut tadi, kalikan dengan W itu ada ada persamaannya, yaitu 1/4 3 plus R per ICR ya. ICR itu bisa dilihat di gambar, jadi apa ini maksud dengan ICR. Crown ya, jari-jari crownnya ya, kemudian nanti dibagi dengan 2 kali F kali E tadi seperti yang tadi,
faktor pengelasan dikalikan dengan, nah kalau ini 0,1 ya, cukup 0,1 P, kemudian ditambah dengan C, faktor korosinya. Bentuk disk head ya, piringan yang standar disk head, elliptical, bisa dilihat persamaan-persamaannya. Kemudian crown-nya itu yang di bawah tabel 25 ya. Kemudian bentuk hemispherical ya, setengah lingkaran ya, sama persamaannya ada, bisa dipakai langsung persamaannya. Ini dimensi flank ya, flank itu sambungannya ya. Dan disk head ya, menurut ASME, nah ini ada bisa dipakai. Ini yang CR-nya tadi ya, dari strike flank, bentuk tutup yang disk head dan elliptical ya. Kemudian untuk tutup bentuk corong konikal, nah ini ada sudut ya, sudutnya biasanya ini tutup untuk yang tutup bawah ya. Persamaannya TH sama dengan sekian-sekian ya, plus faktor koresi juga. Nah, ada cos alpha, alpha itu adalah sudut yang kita pilih untuk tutup. Ini bentuk tori spherical sama ya, kurang